wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamaah subuh, wabil khusus yang masih bertahan di Masjid Baitul Mukminin untuk mengikuti taklim subuh yang semoga ditambahkan pahala yang berlipat ganda kepada kita, dikurangi, diampuni dosa-dosa masa lalu kita. Sisa hidup kita yang kita tidak tahu, mudah-mudahan hidup dalam barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk kita sekarang menjadi nilai ibadah yang akan menjadi salah satu di antara bekal kita menuju surganya Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf karena memang saya mungkin paling banyak absen sesuai jadwal pada Ahad ketiga, karena sebulan yang lalu saya ada di Jepara sana dan alhamdulillah sekarang bisa hadir. Sebagaimana yang sering kita dengar firman Allah dalam surat Al-Dzariyat ayat 56. Ayatnya pasti hafal nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, Allah yang berfirman ini, aku tidak akan pernah menciptakan yang namanya jin, wal insa, dan aku tidak pernah menciptakan namanya manusia, illa liya'budun, kecuali jin dan manusia itu aku ciptakan untuk beribadah. Jadi tujuan Allah ciptakan jin dan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah. Ibadah itu sendiri berakar kata daripada abdun. Abdun itu artinya hamba. Hamba. Abdullah, hamba Allah. Kalau Allah tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah, maka tugas manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sekarang nih Bapak Ibu sedang beribadah. Nah, ibadah itu garis besarnya cuma dua. Satu sisi ibadah itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mulai dari jalur hablum minallah
sampai ke jalur hablum minan nas, sampai jalur kepada ila jami'il makhluqat, jalur ya antara manusia dan seluruh makhluk Allah. Itu sisi yang satu. Sisi yang lain, ibadah itu adalah menjauhi yang dilarang oleh Allah. Antara perintah dan larangan ini tidak bisa dicampur adukkan. Perintah harus dijalankan, larangan harus ditinggalkan. Belum pernah saya ceritakan, contohkan seperti rel kereta api. Rel kereta api itu selalu dua, kanan dan kiri. Kanan lurus, kiri lurus. Kanan bengkok, kiri juga harus bengkok. Kalau kanannya lurus, kirinya bengkok, gimana tuh Pak? Bu? Ya kebalik itu kereta. Korbannya bukan masya Allah luar biasa. Nah itu artinya apa? Perintahnya mesti dijalankan seiring dengan menjauhi larangan Allah. Itulah ibadah. Nah oleh sebab itu ada ibadah yang khusus dan ada ibadah yang umum. Ibadah khusus yang tertera di dalam rukun Islam. Bapak Ibu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah ibadah. Tapi ucapkanlah yang benar. Nanti dilihat tulisannya, asyhadu an la ilaha illallah. Lihat tulisannya nanti. Karena kalau sudah salah kaprah, biasanya salah itu enggak benar-benar. Asyhadu an la panjang, ilaha tidak sepanjang la, illallah kecuali Allah. Di situ ada tasdid. Jadi Bapak Ibu mengucapkan dua kalimat syahadat itu sudah merupakan ibadah khusus, ibadah mahdhah yang sudah menjadi ketentuan baku dari Allah. Ibadah yang namanya syahadat ini tidak memerlukan syarat macam-macam. Tidak ditentukan waktunya kapan. Mau bangun tidur asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau tidur kecuali doa mau tidur, maka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendusir nih, tengah malam mendusir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu udah ibadah. Ibadah itu. Kalau yang namanya ibadah pasti mendapatkan balasan atau pasti mendapatkan pahala. Inilah yang harus kita yakini. Makanya kalau Bapak Ibu mau tidur membaca dua kalimat syahadat, mendusir membaca dua kalimat syahadat, bangun tidur membaca dua kalimat syahadat, kapan saja membaca dua kalimat syahadat sudah merupakan ibadah kepada Allah. Kan ada diucapkan sebenarnya ini sabda Nabi tapi suka dinyanyikan. Miftahul jannah. Nyambung nggak sini? Suka nyanyi, yang suka nyanyi masih nyambung nih Bu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Apa sih artinya? Miftah itu kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk membuka. Kalau dikaitkan dengan al-jannah, kuncinya surga itu adalah
la ilaha illallah. Seakar walaupun tidak ada asyhadu, tapi intinya sama, tiada Tuhan selain Allah. Nanti rukun Islam yang kedua sudah diatur, tata caranya ada, waktunya diatur, sudah diatur oleh Allah. Nggak sembarangan kalau sudah sholat. Maka Allah berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ketentuan subuh mulai terbit fajar, azan tadi dimulai sampai nanti syuruk, itu waktunya subuh. Sesudah syuruk baru sholat subuh, sudah di luar waktu. Kalau sudah di luar waktu, sholatnya nggak sah. Kecuali, ya ada kecuali nih Bapak Ibu, dua. Sholat di luar waktu masih bisa ditolerir apabila dia betul-betul pertama lupa. Cuman kalau lupanya lupa karena nonton apa Bu? Ibu-ibu nonton apa Bu? YouTube ya. Saking asiknya nonton YouTube sampai sholat asar kebablasan. Nah ini repot nih, hukumnya susah. Karena dan begitu sudah ada dikumandangkan, mestinya sih sudah harus siap-siap sholat. Begitu juga dengan zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktunya. Terus caranya sudah diatur oleh Allah. Maka itulah gunanya kita belajar ilmu fikih. Puasa 12 bulan dari 1 tahun, hanya sebulan saja diwajibkan puasa. Zakat bagi yang mampu diwajibkan zakat fitrah, khususnya di penghujung Ramadan atau di awal Syawal sebelum khotib Idul Fitri naik mimbar. Ada waktunya. Haji seumur hidup sekali, itu pun bagi yang mampu. Yang nggak mampu nggak wajib haji. Nah itu ibadah. Nah selain di dalam ibadah itu, maka kemudian ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Nah oleh sebab itu, khususnya rukun Islam yang 5 ini mesti dijalankan. Walaupun yang 2 ada ungkapan jika mampu. Zakat jika mampu, haji jika mampu. Yang 3 Bu, Pak, yang tidak ada kata jika mampu. Apa sisanya dari 5 tadi? Kalau ada zakat jika mampu, haji jika mampu. Yang tidak ada kalimat jika mampu. Ayo Pak, Bu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tidak ada kata jika mampu. Artinya apa? Kenapa dalam Islam itu sampai 5 itu kemudian masih ada diperas yang 2 jika mampu? Syahadat mampu diucapkan oleh siapa saja. Sholat mampu dilaksanakan siapa saja. Puasa Ramadan bisa dilaksanakan siapa saja. Gak pakai modal. Ya modalnya misalnya 2 kalimat syahadat tuh gak pakai modal ya. Modal keyakinan. Sholat modalnya bapak-bapak pakai baju menutup aurat, ibu-ibu pakai mukena yang menutup aurat. Mukena 1 juga di asal rajin nyuci Ibu, asal rajin nyuci nih.
Udah makan mau kena satu dipakai sebulan nggak dicuci-cuci. Di kiri kanannya kasihan. Gitu ya Bu ya. Nah, kita kembali ke masalah fiqhus sunnah. Saya akan menerangkan, tadi malam saya ngelamun ini apalagi, tapi begitu saya lihat wudu itu kata Rasulullah miftahus shalah, at-tuhuru miftahus shalah. Bersuci itu adalah kuncinya sholat. Artinya kalau wudunya tidak benar, sholatnya ikut tidak benar. Kalau wudunya benar, maka insya Allah pintu masuk ke sholat itu terbuka. Kalau pintunya terbuka, insya Allah apakah itu gerakan, apakah itu ucapan orang yang sedang sholat, itu tertulis di sisi Allah. Tapi kalau pintunya saja tidak terbuka, apa itu pintunya? At-tuhur. At-tuhur itu apa? Suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Itu kuncinya sholat. Nah, kita kembali sekarang masalah wudhu. Berwudu cukup dikenal bahwa maksudnya ialah mensucikan, ya, bersuci dengan air mengenai muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Jadi di situ ada 4 orhan wudu Ibu. Apa yang pertama? Wajah. Wajah Bapak Ibu itu orhan wudu. Kenapa wajah itu orhan wudu dan harus dibasuh? Karena dari wajah itu juga bisa memproduk dosa. Produksi dosa itu di wajah. Coba Ibu, Pak, dengar kurang jelas, diomongin, lihat kurang jelas, diomongin lagi. Jadi kesimpulannya di wajah ini ada organ tubuh yang memproduksi dosa. Tapi Rasulullah bersabda, jika orang berdosa kemudian berwudu, maka dosa-dosa dari wajah itu dihapus oleh Allah. Coba itu. Makanya kalau wudu itu niatnya harus ibadah. Jangan cepat-cepat. Waduh, udah mau komat nih. Wudunya akhirnya apa? Ada organ wudu yang tadi wajah tidak terbasuh secara benar. Tangan, 2 tangan gitu sampai siku tidak terbasuh secara benar. Kepala, rambut tidak diusap secara benar. Kaki, kedua kaki sampai mata kaki tidak terbasuh secara benar. Akhirnya apa? Wudunya batal. Wudunya batal, mau masuk sholat, kuncinya rusak. Kalau mau sholat tapi kuncinya rusak, nggak bisa dibuka. Bacaan, gerakan dalam sholat, semuanya gimana namanya rusak? Gimana Pak, Bu, kalau rusak itu? Ya sudah, motor rusak, nggak hidup, nggak bisa dipakai. Mobil rusak, nggak bisa hidup, nggak bisa dipakai. Sepeda rusak, sepeda nih Pak, rusak nih, udah nggak bisa dipakai. Nah itulah makanya wudhu itu adalah membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh 2 kaki, ya sampai kedua mata kakinya. Niatnya adalah untuk bersuci.
menghilangkan hadas. Nah, dasarnya apa? Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan sholat, basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu sampai siku, usaplah sebagian kepalamu, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Berarti ada 4 organ wudhu: wajah, kedua belah tangan sampai siku, kemudian kepala cukup diusap, kemudian kaki sampai mata kaki dibasuh. Nah, sekarang perhatikan bahasanya nih. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Berarti dibasuh pakai air. Wa arjulakum ilal marafiqi, kok arjulakum? Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sampai siku. Pengertian sampai siku. Akan ada libur mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Berarti tanggal 5 ikut libur kan? Halo? Libur 1 sampai 5. Sampai 5 ikut libur kan? Ikut libur. Nah, kalau saat basuhlah tanganmu sampai 2 sampai siku, berarti sikunya ikut kebasuh. Ini ibu-ibu nih kadang-kadang agak rentan, Bu. Pakai bajunya kecil di sini, dilingkis cuman sampai di sini. Terus bilang gini, pokoknya sampai sini aja lah, bajunya nggak bisa dilingkis. Wudunya sah apa batal? Halo, Bu. Ibu nih yang saya tanya nih, Bu. Ibu basuh tangan mestinya sampai siku. Cuman bajunya sempit, di basuhnya maaf ya, bukan mau tinju nih, sampai di sini udah nggak bisa diangkat nih. Akhirnya apa? Wudunya sampai sini aja. Sah nggak sholatnya? Ada wudunya? Nggak sah. Padahal wudu kuncinya sholat. Kalau kuncinya sholat saja sudah tidak bisa untuk membuka, berarti sholatnya juga ikut tidak terbuka, tidak diterima oleh Allah. Kita pelan-pelan aja ya Pak. Memang ini masalah kecil tapi penting. Nah, tapi ada bahasa lagi, wamsahu biru'usikum, usaplah. Nah, bedanya faghsilu, basuhlah, wamsahu, usaplah. Artinya apa? Tidak harus dibasahi kayak wajah, tidak dibasahi kayak kedua tangan sampai siku, tapi cukup diusap. Ya mohon maaf, Bapak Ibu, bapak-bapaknya dulu, bapak-bapak dulu, basuhkan air ya, telapak tangan dengan air baru, air suci dan mensucikan. Cukup dibasuh. Enggak harus gini Pak. Ambil air, tuangkan itu air. Jadi jangan begini. Kalau begini nanti biur di sini kan bahasa kuyup tuh. Nah, ini bahasa Allah luar biasa. Biru'usikum, usaplah dengan sebagian, usaplah sebagian kepalamu dengan air. Kalau Nabi mencontohkannya gini, diusap pelan-pelan dari depan ke belakang, dari belakang disasak misalnya ke depan. Imam Syafi'i sebenarnya mensyaratkan wamsahu biru'usikum, 3 rambut sudah cukup.
Pendapat fikih ini nanti kita bahas. Ibu-ibu tetap bifamsahu, usap. Ya, usap sebagian kepala. Bahkan menurut untuk ibu-ibu cukup ya sebelahnya di atas di kening ini sedikit, kemudian diusapnya ke belakang, tidak harus rambutnya semuanya. Seandainya ibu-ibu pakai jilbab yang sudah mapan gitu ya, sudah mantap kan jilbab ada yang nggak usah dibuka, itu nggak usah dibuka jilbabnya pun bisa diusap di luar hijab. Karena apa? Kalau ibu-ibu wudhu di tempat terbuka, membuka jilbab berarti membuka aurat. Nah itu yang harus dipelajari baik-baik. Ini kecil kemungkinan apa tuh? Kelihatannya kecil, ibu bapak juga sudah pernah wudhu, tapi supaya wudhunya itu sempurna bagaimana? Nah itu. Kemudian begitu sudah kaki, faksilu lagi, basuh lagi, wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, kaki dibasuh. Ini Masya Allah. Ya, oleh sebab itu kita telaah ulang 4 organ wudhu: wajah, kedua tangan sampai siku, sebagian kepala diusap, kaki dibasuh. Ini sebenarnya adalah, tadi saya bilang, yang anggota wudhu itu adalah tempat organ-organ produk dosa. Wajah dibasuh supaya apa? Dosanya hilang bersama dengan air menggunakan wajah. Digunakan untuk membasuh wajah. Tangan yang biasa usil, produk dosa nih, di wudhu. Dengan wudhu dosa terampuni. Nah, kepala tadi apa? Kepala ibu kenapa tidak dibasuh? Bahasanya diusap. Sebenarnya membersihkan apa ya istilahnya, pikiran-pikiran yang nggak bener. Hah? Pikiran nggak bener tuh gimana? Ngeres kan Pak? Pikirannya ngeres. Yang dipikirkan seudon aja, prasangka buruk aja. Itu kan prasangka buruk itu kan semulanya di kepala. Nah, waktu wudhu diusap, maksudnya adalah membersihkan akal pikiran-pikiran yang tidak lurus tadi dulu. Kaki dibasuh. Nah, itulah makanya kalau membasuh wajah, basuhlah yang benar, tangan-tangan yang benar, usaplah rambut dengan yang benar, basuhlah kedua kaki dan mata kaki dengan basuhan yang benar. Jujur aja sebenarnya wudhu bapak ibu membasuh sekali saja sudah sah. Sekali. Tapi biasanya kalau sekali kurang mantap. Jadi 2 kali. 2 kali tidak sunat. Karena Allah ganjil, senang kepada yang ganjil. 1 ganjil, sah. Kurang mantap, diduakan, tidak sunnah. Kemudian disempurnakan 3 kali basuhan, itu hukumnya sunat Pak. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah wudhu sekali basuh aja, sudah yakin nih wajah Bapak Ibu sudah terbasuh, itu sudah sah. Cuman biasanya suka, kan sudah biasa nih, wudhu kan sudah biasa 3 kali ya Pak. Bu, sudah 3 kali, udah basuh 3 kali, tapi jangan 2 kali. Kalau 2 kali sah apa tidak? Sah, tapi tidak mengikuti sunnah Rasul 3 kali basuhan. Tuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa wudhu itu harus layak balullahu sholata hadikum ida ahdasa hatta yatawaddoa. Rawahu Syaikhon wa Abu Dawud wa Tirmidzi.
Tidak diterima sholat seseorang apabila dia punya hadas, bis kentut nih sholat, nggak sah. Hatta yatawaddo'a, sampai dia berwudu kembali. Jadi kesimpulannya wudu itu ibadah yang sangat mendasar, yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, ya, kemudian kehati-hatian. Karena apa? Itu adalah pintunya sholat. Apa keistimewaan wudu? An Abdullah bin Sunaji radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini idza tawadda al-abdu famat madha kharajatil khotoya min fihi. Apabila ada seseorang berwudu kemudian berkumur. Berkumur nih. Belum masuk rukun wudu nih, berkumur. Keluarlah dosa-dosa kecil dari rongga mulut bersama dengan air yang digunakan untuk berkumur. Nah, kalau gitu berarti kumur juga nggak sembarangan. Blus gitu. Blus gitu ya. Tapi kumurlah yang benar. Berbarengan kumur itu dosa-dosa kecil dari mulut, rongga mulut rontok. Loh, kurang apanya coba? Kemudian faidas tansara kharajatil khotoya min anfihi, apabila dia istinsar. Kan ada namanya istinsak, itu menghirup air dari telapak tangan ke hidung, disedot. Sedotannya jangan kencang-kencang. Kalau kekencengan masuk ke dalam, wah, bisa masuk ke paru-paru. Cukup. Airnya juga seperti air membasuh kepala tadi, Pak, Bu. Cukup tangannya basah. Jangan begini. Gini dihirup ya wes. Keselot. Cukup tangan basah. Dihirup. Itu namanya istinsak. Nah, terus dikeluarkan lagi, itu namanya istinsar. Istinsak dan istinsar. Begitu orang itu wudu, istinsak dan kemudian istinsar, dosa-dosa dari hidung rontok. Tuh, yang ketiga, fa iza ghassala wajhahu kharajatil khotoya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari an ainaihi. Ketika membasuh wajah, maka dosa-dosa dari wajah itu semuanya gugur, termasuk dosa-dosa dari pelupuk mata. Matanya ini kan suka ngeliat-ngeliat gitu deh, yang nggak dibenarkan oleh agama. Nah, begitu wudu tuh, Bu. Begitu wudu, Masya Allah, dosa itu insya Allah diampuni oleh Allah. Kemarin ada ibu-ibu, Pak, bagaimana cara mata saya itu tidak burem? Jawabannya waktu wudu, Bu, waktu wudu yang benar. Ujung-ujung kelopak mata ini masukkanlah air ke situ. Insya Allah. Seandainya di sini juga jamaah Baitul Mukminin ada yang kayak gitu, coba deh wudunya wudu yang benar. Insya Allah. Nah, kalau misalnya sudah matanya kabur itu kan kadang-kadang termakan usia. Bahasa orang sekarang faktor U. Ya, Pak? Faktor U. Faktor U apa nih? Usia atau umur. Kalau umurnya sudah tua ya nggak mau. Napasnya aja dulu panjang, sekarang ngesengal-sengal. Yang olahragawan aja dulu semestinya kencang. Kalau udah tua gini faktor U, Pak, jangan kenceng-kenceng. Nggak bisa dilawan hukum Allah.
Itu kira-kira. Nah, kemudian faidah ghasala yadayhi kharajatil khotoya min yadayhi hatta takhruja min tahti adfari yadayhi. Ketika orang itu membasuh tangannya, maka gugurlah dosa-dosa dari tangannya sampai dari kuku-kukunya. Kuku-kuku Bapak Ibu waktu wudhu membasuh ke tangan itu dosa-dosa kecil keluar sampai dalam kuku ini, Bu, dalam kuku keluar dosa. Terus fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khotoya min ra'sihi hatta takhruja min udhunaihi. Diusap nih pada waktu itu mengusap, maka kemudian gugur dosa yang tadi saya katakan, membersihkan pikiran-pikiran yang kotor, maka kemudian termasuk dosa-dosa dari telinga pun keluar dari telinga. Makanya biasanya gini, Bu, kalau wudu set, Pak, begini, sasak ke depan, ambil air lagi untuk telinga. Nah, telinga, walaupun tiga membasuh telinga itu tidak termasuk rukun, hanya sunat. Membasuh telinga itu tidak rukun, Pak, sunat, tapi bisa menggugurkan dosa-dosa dari telinga. Telinga kan suka ini, Bu. Ya faktor U juga, kadang-kadang kalau sudah tua orang ngomong A kedengarannya Z. Terus disampaikan kepada tetangganya, ya salah paham. Bahasa anak muda sekarang gagal paham. Nah gitu. Makanya wudu itu penting. Terus fa idza ghasala rijlaihi kharajatil khotoya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi. Kalau di waktu membasuh kaki, dosa-dosa dari kaki gugur, termasuk dari kuku-kuku kaki. Kuku-kuku kaki itu bisa dibersihkan dengan wudhu lahiriahnya, dosanya dibersihkan dengan wudhunya. Nah, begitu sudah dari wudhu dari rumah, berangkat ke Masjid Baitul Mukminin, wudhunya sudah benar, maka kemudian summa kana masyuhu ilal masjid wa sholatuhu nafilah. Berangkatnya jalan ke masjid, sholatnya di masjid merupakan ibadah murni. Murni. Kenapa? Dosanya sudah diampuni. Berangkat ke masjid, tiap langkah pun sudah menggugurkan dosa. Bapak Ibu langkah dari rumahnya, mata coba nanti besok-besok kalau ke Masjid Baitul Mukminin, melangkahlah. Hitung coba langkah dari kaki kanan. Kaki kanan itu menambah pahala, langkah kaki kanan langkah kaki kanan menambah pahala, langkah kaki kiri mengampuni dosa. Dari rumah nanti coba hitung, coba. Allah sih nggak tahu, cuman kita tuh ukuran aja dari rumah saya, Mbak Ida gitu, Mbak Toto, dari rumah ke masjid ini berapa langkah? Berapa langkah kanan, berapa langkah kaki kiri? Setelah ketahuan mungkin 100 langkah. 100 kebaikan ditambah 100 kali 10. Dosanya diampuni 10 kali 100, 100 kali 10. Masya Allah. Sebenarnya ibadah yang diperintahkan oleh Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, dan itu sebenarnya ibadah itu kalau kita yakini itu bentuk kasih sayang Allah. Karena apa? Begitu orang itu ibadah tambah pahala, begitu orang ibadah dikurangi dosa. Surga hanya untuk orang-orang yang suci jiwa dan raganya. Di dunia inilah kita cuci raga.
Di akhirat nanti Allah yang mencuci jiwa kita dari dosa-dosa. Satu lagi ya Bu, biar Bapak. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal khoslatas salihah takunu fir rajuli yuslihu Allahu biha maluhu kullah wa tahurur rajuli li salatihi yukaffiru Allahu bi tuhurihi wa dzunubahu wa tabaqasulu salatuhu lagu nafilah. Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan perangai yang baik yang terdapat pada seseorang, Allah menyempurnakan segala amalnya. Perangai yang baik. Perangai itu apa, Pak? Perangai yang baik. Karakter yang baik. Misalnya ketemu dengan teman, assalamualaikum, senyum. Itu perangai yang baik. Nah yang jelek bagaimana? Dikasih salam nggak jawab, merot lagi. Merot lagi, gitu. Ya Allah, itu menimbulkan dosa. Tapi kalau ketemu assalamualaikum, senyum, Pak. Kalau bahasa Sunda ya balik ke mana? Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya badai tindak pundi. Kalau bahasa Betawi nggak pergi ke kemana? Betawi. Mau kemana? Ya, ya jadi udah pokoknya senyum itu tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sedekah. Engkau senyum saja di depan temanmu itu sedekah. Nah itu perangai yang baik. Ya, itu perangai-perangai yang baik itu amalnya dosa-dosanya diampuni ditambah kebaikan. Itu perangai, Pak. Wa tahuru rajuli salatihi, dan bersucinya seseorang karena akan menunaikan salat, maka salatnya tadi itu diterima oleh Allah, salatnya menjadi amal ibadah murni. Dosanya sudah diampuni, pahalanya sudah tambah sholat, ibadah murni. Tanggung gak apa-apa kan Pak, nambah dikit. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihal khotoya wa yarfa'u bid darajah qalu wala ya Rasulullah qala isbaghul wudu alal makarih. Maukah kalian aku kasih tahu suatu amalan yang bisa menghapuskan dosa? Wa yarfa'ud darajah, mengangkat derajat, menghapus dosa, mengangkat derajat. Apa itu? Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pertama, amal yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat itu adalah berwudu, menyempurnakan wudu. Alal makarih, Bapak Ibu, wudu itu sebenarnya tidak hanya untuk sholat saja. Ibu bapak habis melakukan kesalahan, ibu bapak wudu, itu sudah diampuni dosa Bapak Ibu oleh Allah. Wa kasratul khata ilal masajid, banyak jalan ke masjid. Banyak jalan ke masjid. Maksudnya banyak jalan itu ya, kalau sholat itu, sholat jamaah itu 5 waktu sehari semalam, kalau bisa usahakan 5 waktu juga bolak-balik dari rumah ke masjid. Itu termasuk penghapus dosa, pengangkat derajat. Wantidarus sholah ba'da sholah, menunggu waktu sholat sesudah sholat. Misalnya habis maghrib nggak pulang ke rumah, tunggu duduk di masjid, itu termasuk penghapus dosa, pengangkat derajat. Ada lagi,
Itulah fadzalikumur ribat rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasai. Itulah ya, menunggu sholat demi sholat dan seterusnya tadi, itulah yang namanya perjuangan. Perjuangan. Semuanya butuh perjuangan. Coba aja Bu, pada sholat maghrib terus nggak pulang, duduk di masjid sambil baca Quran, walaupun bacanya masih terbata-bata, itu sudah penghapus dosa, pengangkat derajat. Dan itu memerlukan perjuangan. Termasuk ini kalau kuliah pengajian subuh ini perjuangan. Mengorbankan nanti, bikin teh nanti, bikin kopi nanti, bikin lontong udah jadi. Lontongnya udah jadi kan? Biasanya gitu di situ makan lontong. Ya, jadi kan udah jadi itu, udah dibikin. Berarti itu memang sudah siap untuk melaksanakan ibadah. Mudah amal ibadah ibu-ibu yang bikin lontong diterima oleh Allah, diberikan balasan berlipat ganda. Nah, kemudian satu lagi nih. Wa an radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal makbarah faqala assalamualaikum ya daral qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun waddatu law anna qad ra'aina ikhwanana qalu awalaisana. Tak baca artinya aja karena waktunya udah mau entek. Rasulullah SAW bersabda ketika mendatangi perkuburan, dia mengucapkan assalamualaikum ya daral qaumil mu'minin wa inna insyaallah an qaribin lahiqun. Wahai salam sejahtera kepada penghuni-penghuninya, rumah-rumahnya orang yang beriman. Kuburan itu rumahnya orang beriman, Pak. Saya tuh hanya nitipkan saja, kalau misalnya bapak-bapak nganterin jenazah ke kuburan, usahakan jalan di antara makam. Jangan diinjak-injak itu makam. Rasulullah bersabda, la tu'dhihi, jangan kau sakiti dia, karena itu rumah dia. Apalagi kalau becek ya, becek Pak. Sendalnya becek, kotor, terus di situ ada rumput kuburan. Terus bapak nih terutama, iya Pak, coba ngaku aja deh Pak, ya, kan akhirnya buang apa sih yang tanah yang nempel di sendal itu apa namanya? Nah, wong Jawa kan gedibal Pak, ya tanah yang lengket di itu loh di sendal. Nah di situ karena ada kuburan, sudah ada serumputnya, malah dipakai untuk buangin tanah itu. Nah padahal itu rumahnya. Nah sekarang ukurannya nih Pak, rumah ibu nih, ibu habis ngepel, saya yang datang, sendal saya kena becek tadi, terus saya buang di situ di tanah, atau nggak di rumah sih, di pekarangan aja, di teras aja, itu aja udah gedumel. Gak sopan amat, gak tahu amat, ya. Itu kan habis saya pel kok malah dikasih tanah gitu. Nah gitu Pak, salah satu diantaranya saya harus menyampaikan itu karena memang itu termasuk ajaran Islam. Ya, jadi nggak boleh itu buang, ya gedibal lah kalau saya bahasa Jawa ini, saya taunya gedibal, tanah yang nempel di tanah itu loh, ya di sendal itu. Dibuangnya di kuburan orang, itu rumah dia, nggak boleh kita kotorin. Kalau bisa ya usahakan untuk jalan ke kuburan itu, kan biasanya apalagi kuburan sekarang itu Masya Allah, gusur menggusur itu tidak ada yang hidup ya, yang mati juga digusur-gusuran. Ya lihat aja di Malaka deket ya Pak, sini ya Malaka. Di situ ya kalau nggak salah Malaka. Itu sekarang udah nggak ada kuburan kosong. Adanya kuburan kadaluarsa katanya. Kuburan yang sudah tidak diurus oleh keluarganya, maka digali lagi. Tapi sekarang udah nggak ada peraturan itu. Ya. Bagaimana pendapat tuan-tuan? Ya jadi gini.
Jadi nanti ada di hari kiamat itu nanti orang-orang itu datang di hari kiamat. Bagaimana cara menandai ya? Menandai orang itu umatnya Nabi Muhammad. Di wajahnya ada cahaya. Di tangannya ada cahaya. Di kepalanya ada cahaya. Di kakinya ada cahaya. Gitu. Terus itulah tandanya bahwa kita umatnya Nabi Muhammad. Makanya berwudulah dengan wudu yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Sampai diumpamakan oleh Nabi, bagaimana pendapatmu jika ada kuda yang belang-belang, kemudian ada di tengah kuda yang hitam, bisa nggak nandain kudamu itu belang. Belang itu gini Pak, di sini ada cahaya, kan belang nih, di tangan cahaya, di kepala cahaya, di kaki cahaya, ibarat kuda belang. Yang nggak ada cahayanya, gelap gulita, kuda hitam. Kalau ada kuda yang ada cahayanya tadi kan gampang ditandain. Nah, makanya KTP kita di hadapan Allah itu tidak kita bawa, tapi KTP-nya adalah min asaril wudu wa min asaris sujud, bekas wudu dan bekas sujud. Udah lewat. Mantap. Kita teruskan ya Pak, pelan-pelan ya. Saya itu alhamdulillah sih sabar Pak. Saya sadar bahwa jamaahnya remako. Faktor U. Mana yang muda cuman beberapa. Ya. Nah ini biasanya pelan-pelan aja masih lupa. Apalagi ngebut. Ya gitu. Jadi kita kembali Bapak Ibu, saya mohon maaf, mudah-mudahan bulan depan tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah dan kemudian bulan depan itu sudah masuk ke bulan Muharram. Tahun barunya sudah tahun hijrahnya sudah masuk tahun baru. Terhitung kalau nggak salah tanggal berapa ya? 27 kalau nggak salah. 27 Juni ini sudah 1 Muharram 1447. Secara jatah umur kita tambah. Secara jumlah umur kita tambah. Tapi secara jatah ya berkurang lah. Ibarat orang melangkah ke suatu tempat. Sudah berapa langkah? Tinggal beberapa langkah lagi. Hanya umur adalah rahasia Allah. Begitu? Nggak ada pertanyaan kan? Kayaknya pas deh. Pas ya? Ibu-ibu pas? Bapak pas? Lontongnya udah adem tuh. Ya. Kalau memang sudah pas, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ada berkah kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.